Halo, selamat siang Pak Wibawanto. Kali ini saya Novilia Envianita akan dengan NIM 010432-133 akan menjelaskan mengenai apa yang sudah saya pelajari di kelas Bapak pada paruh kedua ini. Yang dimana saya mulai mengetahui hal lebih lanjut setelah membaca beberapa bacaan yang telah Bapak berikan, termasuk bacaan dari buku Saving the World for Democracy and Historical Analysis of America Grand Strategy in 21 Centuries. Ini mana dalam buku itu dijelaskan bahwa fungsi Grand Strategy itu untuk mengkoordinasikan serta mengarahkan semua sumber daya suatu bangsa atau persatuan bangsa untuk mencapai tujuan politik. Nah, yang dimana dalam hal ini perang grand strategi mengacu pada beberapa dan bagaimana suatu bangsa menggabungkan semua elemen baik di masa damai maupun masa perang untuk mengejar kepentingan bangsa. Nah, dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa grand strategi dalam keamanan nasional berdasarkan tujuan nasional dan kepentingan nasional dengan tujuan mencapai kesatuan visi atau grand vision agar gelar kekuasaan negara dapat berfungsi secara optimal. Nah, grand strategi juga menitik beratkan pada pengarahan unsur-unsur kekuatan nasional. Nah, yang dimana hal ini untuk mencapai tujuan dan sasaran atau kepentingan nasional yang berkaitan dengan keamanan nasional. Kemudian, grand strategi juga dapat diartikan sebagai bentuk dan arah yang koheren, di mana peristiwa secara acak dan tidak begitu acak dapat ditafsirkan, diberi makna, kemudian ditanggapi sesuai kebutuhan. Grand strategi juga bisa dibilang seperti konsep umum yang bisa memimpin bagaimana negara menggunakan semua instrumen kekuatan nasional untuk menghadapi peristiwa dunia dan mencapai tujuan keamanan nasional tertentu. Kemudian grand strategi juga menciptakan beberapa hubungan antara tujuan dan tindakan nasional secara sadar, menetapkan sebuah visi dunia yang ambigu, seperti keinginan, metode, sarana, dan yang akan digunakan untuk mewujudkan visi. Kemudian, grand strategi juga memiliki sifat yang komprehensif dan berjangka panjang. Hal ini memberikan arah yang luas bagi seluruh elemen kekuatan nasional untuk mencapai masa depan bangsa yang lebih aman dan sejahtera. Kemudian Bapak juga menjelaskan mengenai UNDP Human Security Report 1994 yang sebagaimana telah dijelaskan di dalam suatu definisi serta karakteristik dari human security itu sendiri. Nah, human security ini bersifat universal serta saling berkaitan antar individu manusia. Human security juga berupa rasa keamanan, yaitu aman dari rasa takut, tercukupi, serta kebutuhan martabat dan manusia, kemudian terhindar dari segala bentuk aspek kekerasan. Human security juga tidak sebatas kondisi aman dari konflik. Nah, di dalam beberapa laporan yang setelah saya baca, telah dijelaskan 7 aspek keamanan dalam human security, yang dimana hal itu mencakup aspek ekonomi, kebutuhan pangan, kesehatan, lingkungan, komunikasi, personal, dan politik. Nah, ke dalam ketujuh aspek ini sangatlah penting untuk dipahami dan dipenuhi dalam segala hal yang berkaitan akan pembangunan keamanan serta dalam suatu negara dari individu masyarakat yang harus diprioritaskan. Apabila tidak, ancaman-ancaman dari berbagai aspek itu dapat berdampak dalam jangka panjang. Seperti contoh dalam aspek ekonomi, yaitu pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Kemudian dalam bentuk pangan, adanya akses pangan yang berdampak pada ekonomi serta fisik. Kemudian dalam kesehatan ada ancaman nyawa dan tidak layaknya fasilitas kesehatan yang disediakan. Kemudian adanya dalam lingkungan ada degradasi ekosistem, kemudian polusi udara dan tanah. Kemudian dalam personal adanya serangan fisik, perang, diskriminasi, dan kekerasan. Kemudian di dalam komunitas juga ada ketegangan etnik dan perang saudara. Serta dalam politik ada juga yang dinamakan represi dari negara dan pelanggaran HAM. Nah, hadirnya nilai kesetaraan dan integrasi sosial inilah yang menjadi peluang penunjang pemenuhan human security. Dalam bacaan tersebut juga dijelaskan mengenai human security secara singkat, yaitu adalah keamanan dari ancaman kronis, seperti kelaparan, penyakit, represi, serta perlindungan dari gangguan-gangguan yang tiba-tiba serta berbahaya dalam pola kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, pekerjaan, ataupun masyarakat. Nah, human security ini juga telah dijelaskan tidak lepas dari adanya peran pemerintah untuk selalu memprioritaskan pemenuhan keamanan individu masyarakat. Namun di satu sisi peran, pemerintah juga dapat menjadi sosok penindas dalam dalam pemenuhan human security ini. Pemerintah baik harus menyediakan segala bentuk kebijakan, fasilitas, serta pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan